Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bentuk orbital. Jadi sebelum masuk ke bentuk orbital, dapat kita ketahui bahwa orbital merupakan suatu tempat ditemukannya suatu elektron, di mana untuk setiap orbital itu maksimal diisi oleh 2 elektron. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bentuk orbital, yaitu orbital S, orbital P, dan orbital D. Ada orbital F, tetapi untuk anak SMA hanya sampai pada orbital D. Sekarang kita masuk ke dalam bentuk orbital S. Jadi orbital S itu mempunyai bentuk bola sempurna. Jadi seperti ini, diibaratkan balon ini merupakan orbital S yang di dalamnya itu ada rongganya. Dan dipastikan bahwa di rongganya itu akan ditemukan suatu elektron yang sesuai dengan bilangan kuantumnya. Semua orbital S itu bentuknya bola seperti ini. Yang membedakan adalah ukurannya. Jadi untuk 1S, 2S, 3S itu ukurannya semakin besar. Jadi 1S lebih kecil dari 2S, lebih kecil dari 3S. Lalu bagaimana bentuk orbital suatu atom? Jadi misalnya ada atom karbon 6. Misalnya C6. Konfigurasi C6 kemarin apa? 1S2, 2S2, 2P2. Jadi letak 1S2 ini ada di dalam orbital 2S2. Jadi misalkan ini ya, tadi sudah dijelaskan bahwa ukuran orbital dari S itu bergantung dari kulitnya. Semakin banyak kulitnya maka akan semakin besar. Jadi misalkan ini 1S dan ini 2S. Jadi di dalam 2S ini sudah ada 1S2. Jadi balon ini sudah ada di dalam balon yang kuning. Jadi balon hijau ada di dalam balon yang kuning ini. Jadi ini 1S, 2 ini 2S2. Nah, sekarang untuk lebih mudah kalian membayangkan bentuk orbital S, maka orbital 2S ini kita potong, maka akan seperti ini. Ini merupakan orbital 1S2. Dan ini merupakan orbital 2S2. Jadi ketika orbital 2S2 ini kita potong, maka tampilannya akan seperti ini. Ini merupakan orbital S. Jadi orbital S bentuknya seperti ini, yaitu bola bulat yang sempurna. Nah, coba diamati pada video bahwa orbital S berbentuk bola yang sempurna. Ini sang bola sempurna yang berbentuk bulat, di mana di dalamnya akan kemungkinan ditemukan suatu elektron. Selanjutnya kita masuk ke contoh dari orbital S, yaitu He dengan konfigurasi 1S2. Jadi memiliki elektron sebanyak 2 di dalamnya, di dalam orbital. Ya, seperti pada gambar ini ada 2 elektron yang berada di dalam orbital dengan orientasi searah jarum dan berlawan arah ini. Dalam bola ini terdapat 2 elektron yang ditemukan di dalam atom helium. Dapat dilihat ya, di dalam bola yang sempurna ini terdapat 2 elektron. Contoh lain dari orbital S itu ada Be 1S2, 2S2. Be ini memiliki 4 elektron. Dengan 1S2 itu bola kecil yang berada di dalamnya, dapat dilihat pada gambar, ada bola di dalam bola. Itu ada bola kecil kemudian dilapisi bola besar. Nah, bola yang kecil itu merupakan 1S2 yang berada di dalam 2S2. Bola yang besar itu 2S2. Jadi ada 2 elektron pada subkulit 1S dan ada 2 elektron pada subkulit 2S. Nih, ada 2 elektron di bola yang besar ada 2 elektron. Itu dapat lihat ini elektron yang pertama, kemudian ini elektron yang kedua. Jadi ada 2 elektron. Sekarang kita masuk ke bentuk orbital yang kedua, yaitu bentuk orbital P. Jadi untuk orbital P itu berbentuk seperti 2 bola yang terpilih. Bentuk 3 dimensinya itu seperti ini. Jadi ini merupakan bentuk orbital P. Bentuk orbital P itu ada 3 jenis orbital. Jadi untuk orbital P itu ada 3 jenis orbital. Nah, jadi ini merupakan orbital P. Ada 3 ruangan. Di mana setiap orbital atau setiap kotak ini
direpresentasikan oleh satu pasang balon terpilih. Jadi ini merupakan orbital P, di mana ini mewakili satu kotak atau satu orbital, di mana masing-masing memiliki orientasi yang berbeda. Jadi nanti ada PX, ada PY, dan ada PZ. Pada layar dapat kita amati yaitu orbital P, di mana orbital P ini berbentuk seperti ini yang kita misalkan tadi, yaitu dengan dua balon yang dipilih jadi satu. Dan misalkan seperti ini, jika dianimasikan akan berbentuk seperti ini, merupakan dua bulan yang dipilih menjadi satu. Jadi ada 3 tipe dari orbital P, yaitu orbital PX, PY, dan PZ. Nah, sekarang dapat kita amati bahwa ada 3 orbital pada gambar. Nah, ini untuk warna merah ini merupakan sumbu X, untuk warna biru merupakan sumbu Z, dan warna hijau merupakan sumbu Y. Dapat kita lihat bahwa untuk PX itu ada 2 balon yang dipilih jadi satu pada sumbu X. Yang merah ini merupakan sumbu X, yang ke arah kita ini merupakan PX. Kemudian untuk PZ yang berwarna biru yang ke arah kita ini merupakan PZ yang berada pada sumbu Z. Kemudian untuk PY merupakan yang berada pada sumbu Y. Sumbu Y itu berwarna hijau. Jadi orientasi dari PX itu ada 3, orbital PX itu ada 3, yaitu orbital P itu ada 3, yaitu PX, PY, dan PZ. Untuk orbital P dapat diketahui konfigurasinya yaitu 1s2, 2s2, 2p2, sehingga akan mempunyai 6 elektron dengan 2 elektron pada subkulit P. Pada gambar dapat diketahui elektron terisi penuh pada orbital PX dan PY ini. Terisi pada orbital P dan PX dan PY ini satu-satu. Ini tidak terisi penuh ya, jadi untuk orbital P-nya. Jadi akan ditemukan 2 elektron pada orbital P, yaitu pada PX dan PY. Tapi belum penuh orbitalnya. Sekarang kita masuk ke bentuk orbital D. Jadi orbital D itu memiliki bentuk seperti ini. Nah, ini merupakan bentuk orbital D, di mana orbital D ini akan memiliki 5 subkulit. Saya gambarkan untuk subkulit orbital D. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini jadi ada 5 subkulit orbital D. Untuk setiap orbitalnya ada 4 bentuk yang seperti ini. Untuk setiap orbitalnya itu ada 4 bentuk seperti ini, dan satu lagi bentuk seperti ini, dan yang hampir mirip dengan orbital P. Kan untuk orbital D yang berbentuk seperti ini adalah di bagian orientasi arahnya. Selanjutnya pada layar dapat kita lihat yaitu orbital D, di mana orbital D ini dimisalkan yaitu 4 bola yang dijadikan satu. Nah, jika dimisalkan dalam bentuk animasi akan bentuk seperti ini, ada 4 bola yang bergabung menjadi satu pada kedua sumbunya. Sekarang untuk orbital D ada 5 jenis orbital, yaitu DXY, DYZ, DXY, dx kuadrat min y kuadrat, dan dz kuadrat. Yang pertama kita akan membahas mengenai DXY. Jadi dapat dilihat pada animasi bahwa DXY orbital berada di antara sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X yang berwarna merah dan sumbu Y yang berwarna hijau. Nah, ini dapat kita lihat bahwa orbital yaitu bola yang berwarna hijau ini berada di antara sumbu X dan sumbu Y. Dapat dipahami. Berada di antara sumbu X dan sumbu Y. Kemudian masuk ke DYZ. Pada DYZ, orbital berada di antara sumbu Y dan sumbu Z. Sumbu Y berwarna hijau dan sumbu Z berwarna biru. Orbital berada di antara Y dan Z. Ini dapat kita lihat pada
animasi di layar. Seperti ini di antara Y dan Z. Orbita berada di antara sumbu Y dan sumbu Z. Selanjutnya kita lanjut ke dxz, di mana untuk orbital dxz itu orbitalnya berada di antara sumbu X dan Z. Sumbu X berwarna merah dan sumbu Z berwarna biru. Orbital berada di antaranya ini. Berada di antara sumbu X dan sumbu Z. Dapat dilihat ya untuk bentuk 3 dimensinya seperti ini, yaitu di antara sumbu X dan sumbu Z ke 4 bulannya. Seperti ini X dan Z. X dan Z. Lanjut ke bentuk dx kuadrat min y kuadrat. Untuk orbital ini, orbitalnya berada di sumbu X dan sumbu Y, yaitu tepat di sumbu X dan sumbu Z. Y. Nih, orbital berada di sumbu X dan sumbu Y. Kalau yang pertama tadi yaitu di antara sumbu X dan sumbu Y, untuk dx kuadrat min y kuadrat berada tepat di sumbu X dan Y ini. Ini tepat pada sumbu X yang berwarna merah, kemudian ini tepat pada sumbu Y yang berwarna hijau. Selanjutnya yaitu dz kuadrat. Untuk dz kuadrat bentuknya berbeda dengan yang lain tadi berbentuk 4 bulan yang dipilih menjadi satu. Untuk dz kuadrat ini bentuknya hampir mirip dengan orbital P. Nah, ini bentuknya mirip dengan orbital P, tetapi terdapat orbital berada pada sumbu Z dengan cincin yang mengitari orbital ini. Terdapat orbital berada pada sumbu Z dan terdapat cincin yang mengitari pada orbital. Jadi untuk dz kuadrat, orbitalnya berada di sumbu Z, yaitu berwarna biru, dengan cincin yang mengitari orbital. Seperti ini dapat dipahami untuk bentuk 3 dimensi animasinya.